Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Aswaja Anahdiah Unisnu Jepara. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yakni tentang 3 dosa besar pendidikan. Sudah bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, beliau Ibu Hamidatur Rahman. Ya, kita sapa dulu beliau ya teman-teman. Halo Bu Mida. Halo Mbak Ella. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Mbak Ella sendiri gimana? Baik-baik Bu. Bu, kita akan berbincang tentang topik yang cukup menarik, yaitu tentang 3 dosa besar pendidikan. Kan kita tahu ya Bu, bahwa pendidikan itu merupakan fondasi penting untuk membentuk karakter anak bangsa. Mirisnya akhir-akhir ini sering kita baca entah di grup WA yang disebarkan, entah di media apapun, ternyata banyak juga kekerasan, kemudian intoleransi, bahkan bullying yang justru terjadi di lembaga pendidikan. Nah, kira-kira Bu, bagaimana sih cara mengatasi bullying, kemudian kekerasan seksual dan juga intoleransi yang terjadi? Oke, terima kasih Mbak Ella ya. Mengatasi bullying, kekerasan seksual maupun intoleransi sendiri tidak bisa secara individu. Artinya tidak bisa secara lembaga pendidikan saja, harus secara holistik dan berkesinambungan. Salah satu cara yang efektif adalah dengan membiasakan nilai-nilai karakter, seperti halnya menanamkan nilai-nilai aswaja, nilai-nilai tawasud, yang mana di sini mendorong seseorang untuk berperilaku tidak ekstrim, nilai-nilai keadilan, ta'adul. Dan itu harus ditanamkan kepada peserta didik kita, baik itu melalui pembelajaran, kemudian ke dalam kurikulum maupun di dalam budaya sekolah. Karena upaya pencegahan dan juga untuk sosialisasi sendiri terkait 3 dosa besar pendidikan itu juga sudah ada secara legal formal payung hukumnya itu di Permendikbud nomor 46 tahun 2023, di mana lembaga pendidikan ini memang harus melakukan upaya pencegahan dan penanganan di dalam lembaga pendidikan tersebut. Bicara tentang bullying, mungkin kita yang orang awam kadang bingung ya Bu, perbuatan yang kita lakukan itu sebenarnya sudah masuk bullying atau tidak? Mungkin mengejek teman dengan memanggil nama bapaknya dan lain sebagainya itu apakah juga termasuk dalam bullying atau tidak? Nah, jadi saya pengen tahu nih Bu, kira-kira pengertian bullying yang sebenarnya itu seperti apa, kemudian bentuk-bentuknya dan juga dampaknya. Bullying sendiri itu merupakan salah satu tindakan kekerasan atau intimidasi yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang memang bertujuan untuk melukai, baik itu secara fisik, secara verbal, secara sosial maupun secara di dunia maya atau cyberbullying. Itu juga termasuk bagian dari bullying. Nah, banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan dari bullying sendiri, sehingga bullying ini ya memang harus dicegah kan ngoten. Nah, bullying ini memiliki dampak diantaranya itu memicu adanya gangguan mental, misal stres, kemudian gangguan emosi tidak stabil, kemudian gangguan tidur, bahkan penurunan prestasi atau akademik. Jadi sangat luar biasa dampak yang ditimbulkan oleh bullying ini, baik terhadap korban, tapi tidak hanya korban, pelaku itu juga memiliki dampak negatif ketika dia melakukan kekerasan, membiasakan perbuatan bullying verbal contohnya, semisal mengolok-ngolok temannya, atau memanggil dengan sebutan orang tuanya misal. Kalau itu dibiasakan, maka lama-kelamaan si pelaku ini, karena ini mungkin hal ini lumrah begitu ya, tetapi itu merupakan bagian pola pendidikan, sehingga nanti khawatirnya kelak dia dewasa menjadi pelaku kriminal. Kan miris kalau generasi bangsa seperti ini, maka bullying ini harus dicegah. Dan di dalam Islam sendiri itu kan memang mengajarkan untuk kita itu saling mengasihi, tidak saling mencela, saling menyakiti. Bahkan Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim,
wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian saling mencela dan juga saling memberikan julukan dengan panggilan yang buruk. Nah, itu nggak boleh. Nah, jadi sudah jelas sekali. Terus kemudian bullying sendiri itu, kalau ini juga pencegahan bullying itu juga sejalan dengan nilai-nilai aswaja. Di antaranya adalah nilai tawasud, di mana kalau nilai tawasud ini mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang memang moderat, artinya tidak ekstrim di dalam hal apapun, segala hal, baik di dalam pengambilan keputusan, di dalam beragama. Nah, itu juga harus seimbang, tidak ekstrim, artinya kita harus berbuat adil kepada semuanya. Dan dengan adanya menerapkan prinsip nilai tawasud tersebut, seseorang akan lebih cenderung bisa untuk menghindari perilaku ekstrim yang berujung pada tindakan bullying tersebut. Berarti ini ya Bu, bullying itu efek negatifnya bukan hanya kepada korban tapi juga kepada pelaku di masa bahkan depan. Saksi juga punya dampaknya. Saksi juga kena dampaknya ketika memang saksi itu semisal takut untuk melaporkan, nah ini teman saya, ini saya lindungi, nanti saya malah kena teror. Nah, itu kan juga berakibat terhadap gangguan emosi, gangguan mentalnya juga, bahkan mungkin berpikir tidak bisa tidur, kemudian ke penurunan akademik yang lebih parahnya lagi sampai ke situ kan, akhirnya terus kemudian berefek malas belajar, takut ke sekolah mungkin. Nah, itu terancam. Jadi ketiga-tiganya sebetulnya itu memiliki dampak semua terhadap adanya tindakan bullying ini. Nah, itu yang memang maka harus dicegah kan, dan harus ditangani sedini mungkin. Nah, salah satu untuk menanganinya ya kita sebagai seorang pendidik ya, tidak hanya di lembaga pendidikan, bahkan mungkin orang tua di rumah juga membiasakan perilaku sikap anti bullying kepada anak. Tadi sudah ini ya Bu, pikirannya sudah terbuka nih tentang bullying. Ternyata hal kecil yang kita lakukan juga nanti berefek yang menyeramkan gitu ya di masa yang akan datang. Nah, kalau tentang ini Bu, kekerasan seksual, kan banyak sekali korban yang sebenarnya dia mengalami kekerasan seksual nih, tapi dia tidak merasa bahwa ini kekerasan seksual gitu. Iya, jadi bagaimana pengertian juga Bu dari kekerasan seksual ini, tindakan yang bagaimana sih yang masuk ke ranah kekerasan seksual dan juga dampaknya. Kekerasan seksual ini merupakan segala bentuk, mencakup segala bentuk perbuatan yang merendahkan, ya, melecehkan, menghina, dan atau menyerang tubuh seseorang dan atau fungsi reproduksi seseorang yang berakibat pada penderitaan fisik, psikis, kemudian termasuk juga mengganggu kesehatan reproduksi, dan juga bisa juga sampai hilang kesempatan untuk melaksanakan pendidikan secara optimal, karena adanya dampak dari kekerasan seksual tersebut. Nah, dan Islam ini sangat melarang sekali yang namanya bentuk perbuatan yang merendahkan martabat manusia. Justru sebaliknya, malah Islam ini memuliakan kehormatan setiap individu dan menekankan perlindungan terhadap seseorang tersebut. Dan Allah juga berfirman di dalam Quran surat An-Nur ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman bahwasanya hendaklah kalian bisa menjaga pandangan dan juga bisa menjaga farji atau kemaluannya. Nah, dan di dalam aswaja sendiri juga mengajarkan penghormatan terhadap sesama dan juga menjaga kesucian diri yang itu berlawanan dengan tindakan kekerasan seksual.
dan ini juga sejalan dengan prinsip aswaja nilai tawasut itu tadi nggih. Jadi mendorong seseorang untuk menjaga keseimbangan dalam berperilaku nggih, termasuk menghormati hak-hak martabat orang lain, dan kekerasan seksual ini adalah bentuk pelanggaran yang serius terhadap martabat dan hak asasi manusia. Dengan menginternalisasikan nilai tawasut ini tadi, seseorang akan lebih bisa menghargai kehormatan orang lain dan juga menghindari perilaku yang tentunya dapat merendahkan atau merusak seseorang secara seksual. Nah, ngoten. Nggih, jadi dampaknya juga luar biasa, baik itu untuk korban nggih. Iya, untuk korban terutama ini memang harus kita edukasi sejak dini. Pendidikan seksual kepada anak itu harus betul-betul kita berikan kepada anak sejak dini. Bahkan orang tua di rumah punya balita ya harus diedukasi. Bahkan ini sampai ke jenjang perguruan tinggi, kita harus terus berupaya, berkomitmen bersama-sama untuk bersinergi melakukan edukasi atau pendidikan seksual ngoten nggih kepada para generasi penerus bangsa kita, supaya kelak bisa menjadi generasi yang memang betul-betul cerdas dan juga sehat dan berkarakter ngoten. Kita tadi kan membahas tentang 3 dosa besar pendidikan ya. Yang pertama ada bullying, kemudian kekerasan seksual, yang satu lagi apa Bu? Intoleransi. Ya mungkin intoleransi ini agak kurang familiar ya di kalangan kita ya, karena sejak kita sekolah belajarnya toleransi gitu, jadi tahunya toleransi. Kalau intoleransi ini tindakan atau perbuatan seperti apa Bu kira-kira, dan dampak dari perbuatan intoleransi ini bagaimana? Baik, intoleransi ya kebalikannya toleransi. Oke, intoleransi sendiri ini merupakan ketidakmampuan atau ketidaksediaan untuk menerima perbedaan keyakinan, pandangan ataupun budaya orang lain yang seringkali mengarah pada diskriminasi dan juga kekerasan. Nah, Islam juga mengajarkan kita untuk toleransi ya, hidup saling menghormati, kemudian hidup berdampingan secara damai, bahkan kepada orang yang berbeda agama. Kalau di dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6 kan sudah jelas ya, lakum dinukum waliyatin. Dan juga di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya Allah menciptakan manusia baik laki-laki, perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal, bukan untuk saling membenci. Nah, satu sama lain. Nah, di dalam ini juga sejalan dengan nilai-nilai aswaja ya Mbak. Bahwasanya aswaja juga menerapkan prinsip moderasi. Prinsip moderasi dalam menyikapi perbedaan. Perbedaan itu bukan memisahkan, tetapi adanya perbedaan itu justru menyatukan. Nah, intoleransi melanggar prinsip ini dengan mengarah kepada ekstremisme. Nah, intoleransi mengingkari hak asasi manusia dan juga melanggar prinsip keadilan yang dijunjung tinggi dalam Islam. Tradisi Islam mengajarkan sikap hormat terhadap perbedaan dan dialog antar umat beragama yang itu berlawanan dengan sikap intoleransi. Nah, ternyata dampaknya sangat luar biasa. Kalau ketiga dosa besar pendidikan, maka dari Kementerian Pendidikan khususnya itu kan memang memberikan payung hukum untuk secara legal formal agar penanganan ketiga dosa besar pendidikan ini lebih bisa teratasi dengan baik dan bisa terminimalisir dengan baik kan ngoten. Jadi sebetulnya tidak hanya tidak bisa dilakukan di satu sisi saja, tapi di berbagai aspek harus itu tadi saling berkesinambungan, saling bersinergi dan berkomitmen satu sama lain untuk bersama-sama mengatasi untuk mencegah tiga dosa besar pendidikan tersebut. Ini kita mendapatkan banyak insight baru ya Bu tentang tiga dosa besar pendidikan. Mungkin yang terakhir Bu,
closing statement atau pesan-pesan kata mutiara untuk teman-teman di luar sana, generasi muda, khususnya generasi Aswaja, agar bisa terhindar atau mencegah dan juga berkontribusi dalam pencegahan 3 dosa besar pendidikan. Baik, teman-teman semua, bullying, kekerasan seksual dan intoleransi adalah 3 dosa besar dalam pendidikan yang bisa merusak tatanan moral dan spiritual generasi muda. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip Aswaja, nilai tawasud, ta'adul, kita dapat membangun sistem pendidikan yang lebih adil, yang moderat, aman, nyaman, dan membahagiakan. Terima kasih Bu. Nah, jadi teman-teman, tadi percakapan kita tentang 3 dosa besar pendidikan. Sangat menarik bukan? Nantikan konten selanjutnya dan terima kasih.